5. Terlibat peristiwa 3 Juli. Kamu harus menyadarkan Soeharto. Dia harus menentukan sikap, jangan ikut Tan Malaka. Soekarno pada Daino, Eros Jarot dan kawan-kawan. 2006. Seperti yang biasa terjadi di tempat lain, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru terbentuk, belum memiliki pemerintahan yang solid serta sepaham, dalam hal pengambilan kebijakan. Konflik-konflik internal kadang muncul, akibat perbedaan pandangan di antara elemen pemerintahan. Salah satunya kemudian menghasilkan, apa yang disebut oleh orang sebagai, peristiwa 3 Juli, yang secara kebetulan juga melibatkan Soeharto. Pada tanggal 4 Januari tahun 1946 pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Hal ini tak lepas dari adanya rongrongan secara terus-menerus dari pasukan Belanda kepada pusat pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta. Puncaknya saat muncul upaya penembakan terhadap Perdana Menteri Sultan Syahrir. Sepertinya, kerajaan Belanda tidak rela melihat tanah bekas jajahannya ini meraih kemerdekaan. Ketidakpuasan militer. Pemindahan pusat pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta berarti menempatkan posisi Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Resimen 3 Divisi 3 TRI, Tentara Republik Indonesia. Perubahan nama dari nama sebelumnya, TKR, pada tanggal 25 Januari tahun 1946, menjadi strategis. Menjaga keamanan kota Yogyakarta sama halnya dengan menjaga kelangsungan pemerintahan Republik Indonesia. Sebuah beban yang tak ringan, mengingat pemerintah Belanda terus saja menambah jumlah tentaranya, yang dikirim untuk menduduki kembali Republik Indonesia. Sadar akan minimnya kekuatan militer yang dimiliki, pemerintah Indonesia melalui Perdana Menteri Syahrir, dibantu dengan Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin, mengambil jalan kooperatif dalam menghadapi Belanda, dengan maju ke meja perundingan. Sikap lunak pemerintah ini, rupanya tidak menyenangkan hati sebagian orang, yang menganggap kemerdekaan Indonesia hanya dapat dipertahankan, dengan perjuangan bersenjata secara radikal. Salah satu tokoh radikal, yang gencar menyuarakan ketidakpuasannya ini adalah Tan Malaka, tokoh kiri yang menjadi oposisi kabinet Syahrir. Gejala ketidakpuasan rupanya juga disinyalir ditunjukkan oleh Panglima Besar Sudirman, serta beberapa tokoh militer lainnya. Elson, 2153, mungkin saja keinginan dari beberapa tokoh militer untuk menghentikan perundingan dengan Belanda ini disebabkan karena menurut pengalaman di masa lalu, Belanda terbukti tak pernah menepati janji yang mereka buat sendiri. Perdana Menteri Sultan Syahrir diculik. Sudarsono, Komandan Divisi 3 TRI, Kedu, Pekalongan, Yogyakarta, adalah salah satu tokoh militer yang mengagumi pemikiran Tan Malaka. Atas perintah Sudarsono lah Aka Yusuf, Komandan Batalion 63 Yogyakarta melaksanakan penculikan terhadap Perdana Menteri Sultan Syahrir, di kota Solo pada tanggal 27 Juni tahun 1946. Menurut Adam Malik selaku pihak yang terlibat, penculikan ini adalah sebuah strategi, atas restu Jenderal Sudirman, untuk memaksa pemerintah menghentikan perundingan dengan Belanda. Elson, 2153, lihat juga Ruder, 1969-106. Penangkapan Syahrir ini membuat Presiden Soekarno marah. Ia segera mengultimatum penculik agar Syahrir segera dibebaskan. Reaksi keras pemerintah telah membuat terkejut para penculik, sehingga dalam waktu yang tidak lama, Syahrir dibebaskan. Peristiwa ini kemudian berlanjut. Soeharto yang oleh karena posisinya yang strategis mau tidak mau ikut terlibat pada sebuah permainan politik. Bisa dimaklumi, sebagai komandan resimen yang berkedudukan di ibu kota, saya menjadi rebutan mereka yang bertentangan, tulis Soeharto dalam autobiografinya. Dwipayana dan Ramadan, 1989-36. Menolak perintah Presiden Soekarno. Setelah kasus penculikan Syahrir, Soeharto mendapatkan perintah dari Presiden Soekarno untuk menangkap atasannya, Sudarsono.
Mengenai proses penyampaian perintah ini, setidaknya ada dua versi yang beredar. Versi pertama adalah yang ditulis Ruder dalam bukunya, The Smiling General. Menurut Ruder, setelah konflik meruncing, Soeharto diperintahkan untuk menghadap Presiden Soekarno di Keraton Yogyakarta. Soeharto pun datang menghadap. Pertemuan ini adalah kali pertama Soeharto bertemu dengan Soekarno. Meskipun demikian, Ruder menggambarkan pertemuan tersebut setidaknya telah menjadi gambaran bagaimana kedua belah pihak akan terlibat dalam sejumlah kontroversi di masa depan. Ruder, 1969-106. Di satu sisi, Soekarno mewakili sosok presiden yang percaya diri, ekspresif, serta figur pemimpin yang penuh dengan misi politik, juga selalu dikagumi rakyat. Sementara di lain pihak, Soeharto adalah seorang prajurit yang setia pada kewajiban, hormat pada atasan, dan berpikiran lurus ke depan. Pada pertemuan itu, Soekarno secara singkat memberikan gambaran terhadap apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan memerintahkan Soeharto untuk menangkap Sudarsono, yang dianggap terlibat dalam penculikan Syahrir. Soeharto yang merasa menjadi bawahan Sudarsono, merasa keberatan untuk melaksanakan perintah itu. Menurut etika militer tidak pada tempatnya, jika seorang bawahan menangkap atasannya langsung. Oleh karena itu, ia menolak perintah itu, kecuali jika Presiden Soekarno memberikan surat perintah tertulis, atau memberikan perintah kepadanya melalui Panglima Besar TRI, Jenderal Sudirman. Hal ini membuat Presiden Soekarno marah. Menghadapi kekerasan kepala Soeharto ini, ia berucap, "Apakah kamu sadar, saya ini pemimpin tertinggi Angkatan Perang. Lagi pula Jenderal Sudirman terlibat dalam affair ini. Kita sekarang berada dalam keadaan darurat." Ruder, 1969-107. Soeharto tak bergeming. Namun demikian, untuk menenangkan hati Presiden Soekarno, ia berjanji untuk senantiasa menjaga pemerintahan dari segala upaya penggulingan kekuasaan. Julukan Oksir Kopah. Berbeda dengan yang dituliskan Ruder, versi kedua berdasarkan pengakuan Soeharto, yang termuat dalam autobiografinya. Ia menerima perintah dari Soekarno tidak secara langsung, melainkan melalui pesan yang dibawa oleh seseorang yang bernama Sunjoyo. Waktu itu ia sedang berada di markas resimen Wiyoro, ketika Sunjoyo yang dikenal Soeharto sebagai Ketua Pemuda Patuk datang menemuinya. Sunjoyo menjadi utusan Istana Negara, membawa pesan dari Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI, Presiden. Melalui Sunjoyo pula ia memperoleh penjelasan tentang keadaan yang sedang terjadi, dan memintanya untuk menahan Mayor Jenderal Sudarsono. Sungguh gila gagasan itu. Mana ada, seorang bawahan harus menangkap atasannya sendiri secara langsung, apalagi tak ada bukti tertulis. Demikian pikir Soeharto saat itu. Dwi Payana dan Ramadan, 1989-37. Tak lama kemudian muncul seorang yang datang membawa surat perintah dari Presiden Soekarno. Isinya sama seperti apa yang telah diutarakan Sunjoyo. Setelah bingung beberapa saat, Soeharto memutuskan untuk mengembalikan surat perintah itu kepada Presiden Soekarno, dan meminta agar surat tersebut diberikan kembali kepadanya melalui Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sunjoyo yang merasa kesal lalu balik ke istana. Ia lalu melaporkan hasil pertemuannya dengan Soeharto kepada Presiden Soekarno. Melalui percakapan telepon dengan Sunjoyo, Soeharto tahu ia diberikan julukan Oksir Kopah, oksir keras kepala oleh Presiden Soekarno. Menurut kesaksian Daino, salah satu pendiri kelompok Patuk, Soekarno lalu sempat memintanya untuk menyadarkan Soeharto agar tidak mendukung Tan Malaka. Saat itu, menurut versi yang lain, markas Soeharto sering menjadi tempat rapat bagi kelompok Tan Malaka. "Kamu harus menyadarkan Soeharto, dia harus menentukan sikap, jangan ikut Tan Malaka," ujar Soekarno kepada Daino, Eros Jarot dan kawan-kawan. 2006-46. Soeharto bohong. Pada intinya, versi cerita yang berbeda ini memiliki kesamaan, yaitu Soeharto menolak diberi perintah menangkap Mayor Jenderal Sudarsono, jika perintah tersebut diberikan tanpa melalui Jenderal Sudirman.
Bagi Elson, penolakan ini ditafsirkan sebagai upaya Soeharto untuk bertindak hati-hati, dan terlebih dahulu mencari tahu di mana posisi Panglima Besar Jenderal Sudirman berdiri. Baru setelah mengetahui bahwa gerakan ini tidak didukung oleh Jenderal Sudirman, Soeharto lalu berani mengambil langkah selanjutnya. Elson, 2155. Hal ini tercermin dalam autobiografinya, di mana setelah Sunjoyo kembali ke istana, Soeharto pergi menemui Mayor Jenderal Sudarsono, bukan untuk menangkapnya melainkan untuk mengundangnya ke markas Wiyoro. Alasan yang dikemukakan Soeharto saat itu adalah adanya berita sekelompok orang yang tergabung dalam Laskar Rakyat yang bermaksud menculik Sudarsono. Merasa keselamatannya terancam, Sudarsono menyanggupi undangan Soeharto. Petang harinya Sudarsono menepati janjinya datang ke markas Resimen 3 Wiyoro. Setibanya di sana, Sudarsono menunjukkan sebuah telegram yang isinya meminta agar ia pergi menghadap Panglima Besar. Hanya sesaat ia di Wiyoro, dengan alasan akan pergi menghadap Jenderal Sudirman, Sudarsono pergi dengan pengawalan satu peleton anggota Resimen 3. Setelah Sudarsono pergi, Panglima Besar Jenderal Sudirman menelepon Soeharto meminta agar Sudarsono jangan sampai meninggalkan Wiyoro. Soeharto terkejut, ia merasa telah ditipu oleh Sudarsono. Malamnya Sudarsono kembali ke markas Wiyoro. Ia membawa rombongan yang ternyata tahanan politik yang dibebaskan oleh Sudarsono dari rumah tahanan Wirogunan. Kepada Soeharto, Sudarsono berkata bahwa ia akan menemui Presiden Soekarno besok untuk menyampaikan surat dari Jenderal Sudirman. Soeharto tahu ia sedang dibohongi namun ia diam saja, berpura-pura tidak tahu. Wah, keterlaluan atasan saya ini. Dikiranya saya tidak mengetahui persoalannya. Saya mau diapusi. Jawab, dibohongi. Tidak ada jalan lain selain balas ngapusi dia, batin Soeharto. Dwi Payana dan Ramadan, 1989-38. Sudarsono ditangkap. Menurut Elson, Soeharto merasa yakin bahwa Sudarsono sedang merencanakan sesuatu yang buruk saat mengetahui Sudarsono dan kawan-kawannya sedang mempersiapkan konsep surat, yang menurut klaim Sudarsono atas sepengetahuan Jenderal Sudirman, yang rencananya akan dimintakan tanda tangan kepada Presiden Soekarno keesokan harinya. Isi surat itu antara lain, membubarkan Kabinet Syahrir, menyerahkan kekuasaan hankam dari Soekarno kepada Sudirman, pendirian Dewan Kepemimpinan Politik, serta pembentukan kabinet baru. Kecurigaan Soeharto semakin bertambah saat mengetahui Sudarsono meminta Aka Yusuf untuk menghubungi Tawang Mangu, tempatan Malaka ditahan, dan juga memerintahkan penculikan Hatta dan Amir Syarifuddin. Elson, 2156. Malam itu juga, Soeharto menghubungi istana, mengabarkan tentang rencana yang disusun oleh kelompok Sudarsono, meminta agar pihak istana bersiap menggagalkan dan menangkap Sudarsono, sementara ia sendiri akan mengamankan istana dari gangguan pihak luar. Tanggal 3 Juli tahun 1946, Sudarsono dan kelompoknya ditangkap oleh barisan pengawal presiden, saat mencoba menjalankan rencananya. Sebuah keberhasilan taktik, menurut Ruder, yang menyebabkan kelompok Sudarsono dapat ditangkap tanpa menembakkan sebutir peluru. Soeharto telah menjalankan siasatnya, tanpa harus kehilangan muka di hadapan atasannya, Sudarsono, dan sekaligus tidak melanggar kewajibannya sebagai prajurit, untuk melindungi negara dan pemerintahan dari upaya penggulingan kekuasaan. Ruder, 1969-108. Peristiwa 3 Juli adalah kali pertama Soeharto mendemonstrasikan kemampuan diplomasinya, yang mampu menilai situasi sulit dengan hati-hati, sebelum akhirnya mengambil keputusan yang menguntungkan. Soeharto belajar bagaimana pentingnya tetap tenang dalam tekanan, bahkan jika perlu menggunakan bantuan dari pihak-pihak antagonis hingga saat-saat terakhir. Elson, 2157. Suatu keputusan yang tepat datang pada saat yang tepat. Sebuah pelajaran yang kemudian sangat membentuk karakternya di masa depan. 6. Agresi militer Belanda ke-1 dan Perjanjian Renville. Saya, sebagai perwira muda saat itu sadar, tidak akan melibatkan diri ke dalam politik. Soeharto. Dwi Payana dan Ramadan, 1989.
Pertengahan tahun 1946, Inggris mulai menarik pasukannya dari Indonesia. Hal ini berarti para pejuang Indonesia tinggal berhadapan dengan pasukan Belanda. Dengan penuh semangat, didorong oleh keinginan yang tak ingin dijajah kembali oleh bangsa asing, para pejuang berupaya sekuat tenaga untuk mengusir pasukan Belanda dari tanah air. Upaya perjuangan diplomasi juga terus dilakukan, walaupun mendapat tentangan dari beberapa pihak radikal. Perjanjian pertama terjalin pada tanggal 25 Maret tahun 1947, yang dikenal dengan nama Linggarjati. Meskipun dinilai merugikan Indonesia, namun kedua belah pihak, khususnya pihak Republik Indonesia, merasa menyetujui perjanjian itu adalah opsi terbaik yang dimiliki saat itu. Untuk sesaat, adu senjata antara Republik Indonesia dan pasukan Belanda terhenti. Kesempatan ini digunakan oleh militer Republik Indonesia untuk sekali lagi berkonsolidasi menyatukan kekuatan. Jenderal Sudirman bersama Urip Sumoharjo berupaya menyatukan TRI bersama laskar-laskar perjuangan rakyat lainnya ke dalam satu wadah yang bersatu. Maka pada tanggal 3 Juni tahun 1947 dibentuklah Tentara Nasional Indonesia, TNI, yang ditetapkan dengan ketetapan Presiden. Ditandatanganinya perjanjian Linggarjati meningkatkan kekecewaan terhadap pemerintahan Syahrir. Sebagai akibatnya, Syahrir menyerahkan mandatnya dan Amir Syarifuddin ditunjuk sebagai Perdana Menteri baru. Sementara itu pada saat yang nyaris bersamaan, bau mesiu yang keluar dari moncong senjata Belanda semakin tercium. Militer Republik Indonesia harus mempersiapkan diri menghadapi pasukan Belanda, yang menunjukkan gejala ingin merobek-robek perjanjian yang telah mereka sepakati. Agresi Belanda pertama. Tanggal 21 Juli tahun 1947, Belanda melancarkan aksi polisionilnya yang pertama, yang dikenal dengan nama Agresi Militer 1. Belanda bergerak menyerang dari segala penjuru melalui darat, laut, dan udara. Kota Yogyakarta, pusat pemerintahan Republik Indonesia, menjadi target utama dalam aksi militer ini. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Republik Indonesia menjadikan Yogyakarta sebagai daerah militer khusus dengan Urip Sumoharjo sebagai gubernur militer. Letkol Soeharto bersama dengan Sultan Yogyakarta Hamengkubuwono IX, termasuk di antara 10 orang staf pembantunya. Salah satu tugas Soeharto adalah terjun di pertempuran Ambarawa, dan turut berperan dalam menahan serangan Belanda, yang ingin memasuki Yogyakarta dari Semarang. Di luar perhitungan Belanda, aksi ini menimbulkan reaksi keras di dunia internasional. Atas desakan berbagai negara, PBB memasukkan masalah ini ke dalam agenda sidang Dewan Keamanan. Pada tanggal 4 Agustus tahun 1947, PBB menyerukan agar kedua belah pihak mengadakan gencatan senjata, dan menyelesaikan perseteruannya di meja perundingan. Seruan ini kemudian diteruskan Jenderal Sudirman kepada seluruh jajaran TNI. Mematuhi perintah Jenderal Sudirman, Soeharto memerintahkan pasukannya untuk menahan tembakan, sembari menanti hasil perundingan selanjutnya. Meskipun berada dalam kondisi gencatan senjata, pihak Republik Indonesia terus meningkatkan kewaspadaan. Dalam rangka memperbaiki kondisi setelah TNI dipukul mundur, didirikan sebuah lini depan baru, yang berpusat di Kedu. Soeharto, bergiliran bersama komandan resimen lainnya, bergantian bertugas sebagai komandan Front Kedu Utara pada bulan September dan Oktober tahun 1947. Kabinet Amir Syarifuddin jatuh. Kabinet Amir Syarifuddin yang baru saja terbentuk, menghadapi tugas pertama mereka menyusun delegasi menuju perundingan, yang dilaksanakan di akhir 1947 di atas kapal perang Amerika, Renville. Perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember tahun 1948. Anehnya, pimpinan delegasi Belanda dipegang oleh R. Abdul Qadir Widjojoatmojo, seorang pengkhianat pribumi. Tercatat pula beberapa nama Indonesia di dalam delegasi Belanda, di antaranya Tengku Zulkarnain dan Mr. Dr. Somokil, kelak terlibat dalam pendirian Gerakan Republik Maluku Selatan. Seperti telah diduga, perundingan ini menimbulkan akibat yang merugikan Indonesia. Daerah kekuasaan RI di Pulau Jawa menjadi sepertiga dari luas sesungguhnya.
Belanda menuntut TNI mundur dari garis Van Mook, yakni garis di daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda pada saat agresi militer 1. Rakyat serta tentara yang setia kepada RI kemudian memasuki daerah-daerah teritori RI yang sempit. Kota Yogyakarta seketika menjadi padat karena banyaknya pendatang yang mengungsi. Kami harus menyediakan atap untuk berteduh dan ruangan untuk berbaring bagi mereka yang berdatangan. Rumah-rumah jadi bertambah penghuninya. Asrama-asrama jadi padat. Gedung-gedung sekolah juga dipakai untuk tidur. Gudang-gudang dipakai untuk berhias. Malahan ada pendatang yang harus tidur di gerbong kereta api, karena rumah-rumah sudah sesak dengan pendatang. Rekam Soeharto tentang keadaan saat itu. Dwi Payana dan Ramadan, 1989-48. Segera terjadi kekacauan di mana-mana. Kehidupan rakyat juga semakin susah. Bahan pangan mulai berkurang. Pembatasan di segala bidang, termasuk di militer mulai dilaksanakan. Kekecewaan terhadap Kabinet Syarifuddin semakin menjadi saat rencana rekonstruksi rasionalisasi yang diajukan oleh kabinet ini ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 2 Januari tahun 1948. Walaupun Jenderal Sudirman dan Jenderal Urip Sumoharjo telah secara langsung menyampaikan rasa keberatan mereka, namun rencana ini tetap harus dijalankan. Banyak anggota TNI yang merasa kecewa dengan munculnya penciutan jumlah anggota. Selain itu juga dilakukan penurunan pangkat militer. Hal ini berlaku juga kepada Jenderal Sudirman yang diturunkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal, dan Letnan Jenderal Urip Sumoharjo menjadi Mayor Jenderal. Kekacauan akibat rencana seperti menunggu waktu, akhirnya Kabinet Syarifuddin dibubarkan, diganti dengan Kabinet Hatta. Meskipun demikian, pergantian kabinet ini tidak serta-merta membatalkan rencana rasionalisasi menimbulkan rasa tidak suka di dalam tubuh militer, karena dianggap menurunkan semangat juang. Semakin hari, semakin banyak pihak yang menentang rencana ini. Ironisnya, Amir Syarifuddin, yang notabene penyebab munculnya kebijakan ini, tiba-tiba saja berdiri sebagai oposisi yang menyuarakan paling keras ketidaksetujuannya terhadap Kondisi perpolitikan Indonesia semakin kacau. Penculikan dan penembakan terhadap tokoh militer, politik, serta masyarakat semakin sering terjadi. Belum lagi eksodus besar-besaran pasukan divisi Siliwangi ke Jawa Tengah, sebagai akibat perjanjian Renville, yang mengharuskan mereka meninggalkan daerah Jawa Barat yang telah dikuasai Belanda, berpotensi menajamkan permusuhan antar divisi. Elson, 2163. Belakangan, Amir Syarifuddin membuat sensasi dengan menyatakan kepada umum bahwa dirinya adalah seorang komunis dan bergabung dengan musuh, tokoh komunis yang baru saja pulang dari Rusia. Kekacauan ini membuat Soeharto tidak berselera untuk turut serta dalam segala keruwetan dan cenderung memilih bersikap netral dalam keadaan yang serba tidak menguntungkan. Pengalamannya dalam peristiwa tanggal 3 Juli tampaknya telah menghasilkan sebuah pelajaran agar senantiasa bertindak hati-hati dalam situasi yang tidak menentu. Pada akhirnya, di periode ini mulai tampak karakter khas Soeharto dalam menerjuni dunia politik, seperti yang diutarakannya. Saya, sebagai perwira muda saat itu sadar, tidak akan melibatkan diri ke dalam politik. Saya membaca berbagai peristiwa politik itu, dan dengan diam-diam saya menganalisanya. Dwi Payana dan Ramadan, 1989-50. 7. Menikah di suasana perang. Pernikahan mereka tidak didahului oleh perasaan cinta, namun sekadar witing tresno jalaran soko kulino. Retnowati Abdul Ghani Kenep, penulis Soeharto, The Life and Legacy of Indonesia's Second President. Keadaan negara yang serba tak menentu akibat perang, membuat Soeharto menghabiskan masa mudanya tanpa kehidupan percintaan. Tak pernah secara serius ia memikirkan rencana untuk menikah, atau bahkan sekadar menjalin hubungan pertemanan dengan seorang wanita. Masa-masa rehat menjelang perundingan Renville tanpa sengaja telah memberinya kesempatan untuk memikirkan kembali kehidupan berkeluarga. Di akhir tahun 1947, Soeharto mengunjungi keluarga Prawiro Wiharjo, yang telah pindah dari Wuryantoro ke Yogyakarta.
Ia tidak menduga kunjungannya kali ini yang bermaksud bersilaturahmi kepada keluarga pamannya, akan membawanya memasuki suatu fase kehidupan baru. Harto, sekarang kamu telah dewasa, usiamu akan menginjak 27 tahun. Bibi mengkhawatirkan masa depanmu. Di desa kita, laki-laki seusiamu rata-rata sudah menikah, dan memiliki 1 orang anak, ujar Ibu Prawiro Wiharjo. Awalnya, Soeharto tak terlalu memedulikan hal ini. Saat ini kami sangat sibuk di resimen. Revolusi belum lagi berakhir. Belanda bisa saja sewaktu-waktu menyerang. Tak bisakah kita menunggu setelah semuanya usai? Tolak Soeharto secara halus. Bagaimanapun, selama ini bibinya lah yang telah menggantikan Sukirah memainkan peran ibu bagi dirinya. Ia tak ingin keluarga bibinya itu menjadi kecewa karena penolakannya. Pernikahan tidak boleh dihalangi oleh perjuangan. Pernikahan adalah hal yang penting, desak bibinya lagi. Mau tidak mau hal ini membuat Soeharto mulai berpikir, pernikahan dalam agama Islam adalah sebuah kewajiban. Cepat atau lambat dirinya pasti harus melalui fase ini dalam kehidupannya. Merasa ada kebenaran dalam kata-kata bibinya, Soeharto menjadi bingung. Selama ini peperangan telah membuatnya jauh dari romantika cinta. Dibutuhkan sepasang manusia berjenis kelamin berbeda untuk membentuk sebuah keluarga melalui pernikahan. Sedangkan dirinya sendiri belum memiliki gambaran, siapa kiranya yang dapat mendampingi kehidupannya kelak. Diserang kebingungan seperti itu, Soeharto bertanya, tetapi siapa yang akan menjadi pasangan saya? Saya belum memiliki calon. Kamu ingat Siti Hartinah, teman satu kelas adikmu Sulardi waktu sekolah dulu. Soeharto mengangguk, wajahnya terlihat ragu. Saat itu kehidupan masyarakat Jawa masih kental dalam nilai-nilai konvensional, yang membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial. Siti Hartinah adalah putri dari Wedana, yang bertugas di Mangkunegaran, Keraton Solo. Terbesit rasa rendah diri manakala, anak desa, seperti dirinya, ingin meminang seseorang yang mewarisi darah biru. Saya ingat, tapi apakah dia mau? Bagaimana dengan orang tuanya? Mereka berasal dari keluarga ningrat, ujar Soeharto dengan suara melemah. Ibu Prawiro tersenyum, mengerti melihat reaksi anak muda di depannya. Jangan khawatir, Bibi kenal seseorang yang dapat membantu kita bertemu dengan keluarga itu, yakinnya kemudian. Sekali lagi Soeharto mengangguk. Pertemuan kembali dengan calon istri. Maka begitulah atas bantuan seorang perantara, keluarga Prawiro Wiharjo dapat bertemu dengan keluarga Raden Mas Tumenggung Sumoharjomo dalam sebuah upacara, yang dikenal dalam budaya Jawa sebagai nontoni. Bapak dan Ibu Prawiro Wiharjo mendampingi anak angkat mereka, untuk menemui Putri Sumoharjono dan Hatmanti. Meskipun telah berkali-kali terlibat dalam pertempuran yang menegangkan, tak urung Soeharto sedikit merasa keder menghadapi pertemuannya yang pertama, setelah bertahun-tahun tak berjumpa dengan Siti Hartinah. Dalam hatinya, ada ketakutan bila Siti Hartinah tidak menyukainya. Namun kenyataan berbicara lain, pertemuan itu berlangsung lancar. Siti Hartinah telah banyak mendengar kisah tentang Soeharto dari temannya sesama anggota Palang Merah. Wanita yang berselisih usia 2 tahun dengan Soeharto itu pun tak merasa keberatan menerima Soeharto sebagai suaminya. Kedua keluarga pun mencapai kata sepakat dalam menentukan waktu pernikahan. Solo, tanggal 26 Desember tahun 1947, Soeharto berangkat dari kota Yogyakarta menuju Solo dengan mengendarai kendaraan dinas. Ia mengenakan pakaian pengantin dengan sebilah keris di punggungnya. Ia berangkat ditemani Sulardi yang sepanjang perjalanan terus-menerus menggodanya. Pernikahan berjalan dengan meriah di sore hari. Banyak orang datang menghadiri pernikahan itu. Kebanyakan dari mereka adalah keluarga dan teman-teman pengantin wanita. Keluarga Pak Sumoharjomo cukup terpandang, dan disegani di kota ini, tulis Soeharto. Malamnya, seperti layaknya adat Jawa, diadakan selamatan. Tak banyak cahaya yang dapat digunakan selama berlangsungnya upacara selamatan ini. Situasi perang membuat semua orang berhati-hati. Ada kemungkinan Belanda melancarkan serangan melalui udara. Oleh karena itu, digunakanlah lilin sebagai satu-satunya sumber penerangan. Hanya 3 hari setelah pernikahannya, Soeharto memboyong istrinya ke kota Yogyakarta.
tempat di mana Siti Hartinah memulai kehidupannya yang baru sebagai istri dari Komandan Resimen. Kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri terbilang cukup harmonis, jauh dari permasalahan-permasalahan yang mengundang perpecahan. Meskipun seperti kebanyakan orang Jawa saat itu, pernikahan mereka tidak didahului oleh perasaan cinta, namun sekadar witing tresno jalaran soko kulino, cinta karena terbiasa hidup berdekatan. Siti Hartinah, sumber kekuatan Soeharto. Masyarakat Jawa percaya bahwa kekuatan atau kesuksesan hidup bersumber dari kekuasaan kosmis. Untuk memperoleh pamor, seseorang harus berupaya memperoleh wahyu yang diturunkan oleh kekuatan kosmis tersebut, melalui berbagai cara, antara lain dengan menjalani berbagai laku dan upaya ritual lainnya. Wahyu itu sendiri seringkali tidak langsung turun kepada yang bersangkutan, namun dapat juga melalui orang terdekatnya. Dalam kasus Soeharto, banyak orang meyakini bahwa wahyu tersebut diperoleh Soeharto melalui Siti Hartinah. Kematian Ibu Tien di tahun 1996, dipercaya telah menurunkan pamor Soeharto. Retnowati Abdul Ghani Kenep 2007-3031. Terbukti, hanya 2 tahun setelah kematian Ibu Negara, Soeharto dipaksa turun dari jabatannya sebagai presiden. Siti Hartinah atau kelak saat menjabat sebagai Ibu Negara dikenal dengan sapaan Ibu Tien, adalah wanita yang berkarakter kuat meskipun dalam kesehariannya cenderung menunjukkan sikap sebagai seorang yang pendiam. Lahir pada tanggal 23 Agustus tahun 1924, sebagai anak kedua dari 8 bersaudara, ia dikenal cukup aktif dalam berbagai organisasi. Di saat kehidupan wanita Jawa lainnya masih dikungkung oleh nilai-nilai lama, yang membatasi pergaulan wanita dalam kehidupan sosial, Siti Hartinah sebagai anak seorang wedana melibatkan dirinya dalam Fujinkai, satu-satunya organisasi wanita yang diperbolehkan beroperasi pada masa penjajahan Jepang. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, ia bergabung dengan Laskar Wanita, dan juga Palang Merah Indonesia. Sebagai seorang istri pejabat militer, ia dikenal aktif menopang karir suaminya dengan mendirikan Ikatan Kesejahteraan Keluarga Hankam IKKH, dan menjadi ketuanya. Sebagai seorang first lady, ia kemudian dikenal sebagai penyokong berdirinya Taman Mini Indonesia Indah, TMII, dan Yayasan Harapan Kita. Pernikahannya dengan Soeharto, menghasilkan 6 orang anak terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan. Anak pertama lahir pada tanggal 23 Januari tahun 1949 dan diberi nama Siti Hardianti Hastuti atau Tutut. Selanjutnya lahir Sigit Haryo Yudanto pada tanggal 1 Mei tahun 1951, Bambang Trihatmojo pada tanggal 23 Juli tahun 1953, Siti Hediati Haryadi, Titi, pada tanggal 14 April tahun 1959, Hutomo Mandala Putra, Tommy, pada tanggal 15 Juli tahun 1962, dan Siti Hutami Endang Adiningsih, Mami, pada tanggal 13 Agustus tahun 1964. Mengapa Siti Hartinah menerima pinangan Soeharto? Menurut Retnowati Abdul Ghani Kenep, 2007, mungkin saja ia memiliki insting untuk sukses. Semasa hidupnya, ia merefleksikan kehidupan wanita Jawa yang kuat dan berperan sebagai pilar keluarga. Di satu sisi Siti Hartinah adalah sosok ibu yang sempurna, namun di sisi yang lain, sebagai ibu negara ia tak luput dari sorotan dan kritik publik. Julukan, Mrs. 10%, melekat kepada dirinya untuk menggambarkan dugaan orang terhadap fee yang didapatkannya dari sejumlah proyek di masa Orde Baru. Retnowati Abdul Ghani Kenep, 2007-30. Seperti juga suaminya, kehidupan Ibu Tien Soeharto diwarnai oleh kemisteriusan. Bahkan penyebab kematiannya yang tiba-tiba sempat menimbulkan desas-desus yang tak menentu dalam masyarakat. Meski demikian, setelah pernikahan yang dijalani dengan sederhana, karir suaminya secara mantap berjalan menuju kesuksesan. Seperti apa kilap karir militer Soeharto setelah menikah? 8. Pemberontakan Madiun. Dan saya, kalau akan dihancurkan, tidak akan menyerah begitu saja. Saya akan melawan musuh kepada Soeharto, Dwipayana dan Ramadan, 1989.
Perselisihan antara pihak yang setia kepada pemerintah dengan pihak oposisi makin memuncak di pertengahan tahun 1948. Kondisi ini dirasa cukup membingungkan bagi perwira muda seperti Soeharto. Pengalamannya saat terlibat peristiwa tanggal 3 Juli, membuatnya lebih berhati-hati dalam menentukan sikap. Memilih jalan netral adalah satu-satunya cara yang aman baginya, dalam menghadapi kemungkinan terburuk yang dapat menimpanya. Di saat yang sama konflik semakin meruncing. Pihak oposisi yang, lucunya, dipimpin oleh Amir Syarifuddin, terus berupaya memengaruhi berbagai pihak termasuk pihak militer, untuk menjatuhkan kabinet Hatta. Tak ayal perpecahan internal terjadi di dalam tubuh militer. Mereka yang merasa kecewa dengan solusi damai antara pemerintah dengan Belanda, dan juga kebijakan RERA yang ditetapkan Presiden pada tanggal 2 Januari tahun 1948, akhirnya memilih bergabung dengan kelompok oposisi. Terbentuknya FDR. Amir Syarifuddin yang didukung oleh PKI, Partai Buruh, dan Pesindo kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) di Surakarta. Bergabung dengan kelompok ini adalah orang-orang sosialis, seperti Setiajid, Abdul Majid, dan Tan Lingji. Perlawanan pihak oposisi ini makin menghebat manakala Musso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia, PKI, yang sejak tahun 1906 tinggal di Rusia kembali ke Indonesia. Kedatangan Musso di kota Yogyakarta pada bulan Agustus tahun 1948 ini membuat FDR semakin yakin dengan langkahnya menentang pemerintah. Dalam berbagai kesempatan, mereka menyelenggarakan rapat besar di tempat terbuka untuk menyerang kebijakan pemerintah. Dengan memanfaatkan kekecewaan di kalangan militer, sedikit demi sedikit mereka dapat merangkul orang-orang bersenjata. Ada berita sebagian besar pasukan di Divisi Panembahan Senapati Surakarta, dengan komandannya Letnan Kolonel Suwadi bersama Komandan Batalion Mayor Soeharto, Mayor Slamet Riyadi, Mayor Sunitioso, dan Mayor Sudikdo, telah dikuasai oleh kelompok ini. Akibatnya sering terjadi bentrokan dengan divisi Siliwangi yang loyal kepada pemerintah, yang saat itu memang sedang hijrah ke Jawa Tengah. Hal ini tak lepas dari pengamatan Soeharto, saat kembali dari Jawa Timur dan singgah di kota Surakarta untuk suatu kepentingan, ia ditahan oleh pasukan Siliwangi. Senjatanya dilucuti dan diinterogasi. Bingung dengan perlakuan yang diterimanya, ia menurut saja sewaktu dibawa ke markas Siliwangi. Untunglah di sana ia bertemu dengan kawannya, Kolonel Sadikin. Ternyata ada kesalahan. Pasukan Siliwangi mengira Soeharto sebagai Mayor Soeharto, salah satu komandan batalion dari Divisi Panembahan Senapati. Setelah kesalahpahaman diluruskan, ia lalu dibebaskan. Pengalaman ini setidaknya memberikan gambaran bagi Soeharto tentang kondisi saat itu. Telah terjadi perpecahan di kalangan militer dan Soeharto memilih untuk menahan diri, menanti di mana Panglima Besar Sudirman berpihak. PKI menguasai Madiun. Sementara itu, konflik antara Siliwangi dan militer pro-FDR di Surakarta berujung pada terusirnya kelompok anti-pemerintah ini ke wilayah timur. Pertengahan September setelah Surakarta dikendalikan oleh Siliwangi, angkatan bersenjata dari Pesindo yang berafiliasi dengan PKI menguasai kota Madiun, Jawa Timur. Di kota ini mereka membangun basis kekuatan baru dan mendeklarasikan berdirinya negara baru pada tanggal 18 September tahun 1948. Sumarsono, pemimpin Pesindo diangkat menjadi gubernur militer daerah Madiun. Elson, 2167. Pengkhianatan di masa revolusi ini telah mengundang reaksi keras dari berbagai pihak. Presiden Soekarno dengan tegas menyatakan, pilih Musso dengan PKI-nya atau pilih Soekarno-Hatta. Sementara itu, kondisi kesehatan Panglima Besar Sudirman yang tidak begitu baik, memaksanya untuk menyerahkan tanggung jawab penyelesaian masalah deklarasi Madiun ini kepada Nasution, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Staf. Secara khusus, sebelumnya, Sudirman telah meminta kepada Soeharto untuk meyakinkan Letnan Kolonel Suwadi Komandan Divisi Panembahan Senapati, agar jangan sampai mengikuti FDR yang menentang pemerintah. Dwi Payana dan Ramadan, 1989-52. Setelah memperoleh perintah itu, barulah Soeharto merasa yakin Sudirman tidak mendukung gerakan Madiun.
Ia lalu pergi ke Surakarta untuk menemui Suwadi. Jelas Panglima Besar tidak menghendaki adanya pertumpahan darah di antara pasukannya. Menurut kisahnya, Soeharto tak dapat menemui Suwadi di Surakarta, sehingga ia memutuskan mencari ke Wonogiri. Di Wonogiri inilah ia bertemu dengan Suwadi. Tanpa basa-basi, Soeharto menyampaikan permintaan Panglima Besar Sudirman kepada Suwadi, yang kemudian mengajaknya melihat sendiri kondisi di Madiun. Soeharto bertemu Musso. Tiba di Madiun, Soeharto dipertemukan dengan seseorang yang mengenakan kemeja putih dan berkopiah. Ternyata orang itu adalah Musso. Menurut autobiografinya, Dwi Payana dan Ramadan, 1989-53, Soeharto mencoba meyakinkan Musso agar menghentikan pertikaiannya dengan pemerintah. Apakah tidak baik kalau kita tinggalkan permusuhan di antara kita ini dan bersatu menghadapi Belanda? Pinta Soeharto kepada Musso. Saya kembali ke Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita capai. Tetapi masalahnya, saya tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Saya tidak percaya lagi kepada Belanda. Rupa-rupanya Soekarno dan Hatta tidak senang kepada saya. Bahkan saya akan dihancurkan. Dan saya, kalau akan dihancurkan, tidak akan menyerah begitu saja. Saya akan melawan, jawab Musso. Setelah berdiskusi dengan Musso, Soeharto pulang ke Yogyakarta untuk melaporkan hasil pengamatannya kepada Jenderal Sudirman. Mengenai kunjungan ke Madiun ini, terdapat dua versi cerita yang berbeda selain yang termuat dalam autobiografi Soeharto. Elson, 2168. Versi pertama adalah versi Salim Said, penulis Genesis of Power, General Sudirman and the Indonesian Military and Politics 1945-1949. Yang melalui hasil wawancaranya dengan Soeharto menyatakan bahwa, sebenarnya Soeharto telah mencapai kesepakatan bersama Musso untuk menghentikan pertikaian dengan kondisi-kondisi tertentu. Namun sayangnya Soeharto gagal kembali ke Yogyakarta sebelum Madiun diserang oleh pasukan yang setia kepada pemerintah. Elson, 2168. Sedangkan versi kedua adalah cerita dari Sumarsono, yang mengaku ikut serta mendampingi Soeharto mengelilingi kota Madiun. Menurut Sumarsono, Soeharto mendapati kota Madiun dalam keadaan damai. Tidak terjadi upaya pemberontakan di kota itu. Bahkan pihak Musso sangat menginginkan perundingan damai dengan pemerintah di Yogyakarta. Hanya saja, setelah Soeharto kembali ke Yogyakarta, informasi yang diberikannya tidak digubris oleh pemerintah, karena pemerintah terlanjur mencap gerakan itu sebagai pemberontakan komunis yang berbahaya. Elson, 2168. Aksi pembersihan. Lepas dari apa yang sebenarnya terjadi, upaya Sudirman untuk mencegah terjadinya saling bunuh di antara pasukannya gagal. Pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto untuk memimpin pasukan divisi Siliwangi untuk menyerbu kota Madiun. Tanggal 30 September tahun 1948, pemberontakan Madiun berhasil dipadamkan. Musso sendiri tewas pada tanggal 31 Oktober. Aksi pembersihan terhadap anggota sayap kiri ini juga meluas di beberapa daerah, seperti Surakarta dan Yogyakarta. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam penyerbuan Madiun, Soeharto memimpin anak buahnya dalam melakukan upaya pembersihan di Wonosari dan Wonogiri. Para simpatisan PKI dilucuti, sehingga dengan demikian Kabinet Hatta dapat kembali menjalankan pemerintahan dengan tenang. Elson, 2001, sekali lagi menandai keterlibatan Soeharto dalam peristiwa Madiun ini. Sebagai sebuah penonjolan karakter dari Soeharto sang ahli yang cermat mengamankan, berubah menjadi Soeharto sang prajurit profesional. Ada kecenderungan dari pribadi Soeharto untuk terlebih dahulu bersikap menunggu dalam mengamati setiap konflik hingga akhirnya menjadi jelas perimbangan kekuatan di antara pihak yang bertikai. Setelah kasus Madiun, masih di tahun 1948, prahara yang lebih besar menanti Soeharto. 9. Agresi militer dua Belanda. Maka dengan sendirinya saya tidak bisa mencampuri apa yang dilakukan di kota itu.
saya sebagai komandan brigade, hanya mempersiapkan pertahanan di luar kota, minus kota Yogyakarta. Soeharto pada agresi Belanda 2, Dwi Payana dan Ramadan, 1989. Apa yang ditakutkan benar-benar terjadi. Belanda menunjukkan tanda-tanda ingin membatalkan perjanjian Renville. Pada tanggal 11 Desember tahun 1948, Belanda mengirimkan surat kepada Komisi Tiga Negara untuk memberitahukan bahwa mereka tak dapat melanjutkan perundingan dengan Indonesia. Hal ini menimbulkan kecemasan bagi LN Palar, wakil RI di PBB. Palar kemudian meminta Dewan Keamanan PBB untuk memasukkan masalah Indonesia-Belanda ke dalam agenda pertemuan mereka. Serangan Fajar di Maguwo. Niat buruk Belanda akhirnya terbukti. Tanggal 19 Desember tahun 1948 Belanda melancarkan aksi polisional kedua mereka yang dikenal dengan nama agresi militer 2 Belanda. Aksi ini sebenarnya sudah diperhitungkan oleh Angkatan Perang Republik Indonesia, APRI. Saat itu telah muncul keyakinan bahwa pihak Belanda sengaja menjadikan masa perundingan dengan Indonesia sebagai sarana untuk mengulur-ulur waktu guna menyusun kekuatan. Meskipun telah diperhitungkan, tetap saja serangan Belanda kedua kalinya setelah proklamasi kemerdekaan RI ini mengejutkan pihak RI. Apalagi saat itu TNI baru saja kehilangan salah satu tokoh seniornya, Jenderal Urip Sumoharjo yang meninggal secara tiba-tiba, di bulan November tahun 1948. Kota Yogyakarta, yang waktu itu menjadi pusat pemerintahan RI, adalah target utama agresi militer 2 Belanda. Pukul 5.30 Soeharto terbangun oleh suara dentuman bom yang berasal dari lapangan udara Maguwo, berada 6 km sebelah timur kota Yogyakarta. Segera ia menghubungi Letnan Maya Retna yang saat itu sedang bertugas untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Maguwo bertubi-tubi dijatuhi bom, tak ada perlawanan yang berarti, ketika Belanda akhirnya menguasai lapangan udara itu. Sekitar 900 prajurit Belanda diterjunkan dengan menggunakan parasut. Serbuan kilat ini juga didukung oleh mendaratnya Brigade Marinir Belanda. Jogja jatuh ke tangan Belanda. Letnan Kolonel Soeharto yang bertanggung jawab menjaga keamanan pinggiran kota Yogyakarta berusaha menghambat gerak laju Belanda yang bermaksud masuk ke pusat kota. Saat itu sebagian besar kekuatan TNI sedang dipusatkan di luar kota. Akibatnya, hanya ada segelintir saja kekuatan militer yang bertahan di Yogyakarta. Saya menyadari tugas yang berat itu dalam keadaan tanpa pasukan, kenang Soeharto. Saya masih juga berusaha menghambat pasukan musuh yang bergerak. Maksud saya memberi kesempatan kepada pemerintah di kota untuk melakukan bumi hangus. Waktu itu kota Yogyakarta berada dalam tanggung jawab Komando Militer Kota (KMK) yang dipimpin oleh Letkol Latifendra Ningrat. Maka dengan sendirinya saya tidak bisa mencampuri apa yang dilakukan di kota itu. Saya sebagai komandan brigade, hanya mempersiapkan pertahanan di luar kota, minus kota Yogyakarta, terang Soeharto. Praktis untuk menghambat serangan Belanda, Soeharto hanya mengandalkan 2 seksi dari brigadenya, dibantu oleh beberapa anggota polisi dan resimen mahasiswa. Menurut cerita Soeharto saat itu hanya ada 1 kompi saja untuk mengadakan perlawanan terhadap musuh. Sedangkan di kota hanya ada 1 kompi, pengawal kompi brigade dan pengawal presiden. Kurangnya tenaga militer serta kepanikan atas serangan dadakan membuat kota Yogyakarta dengan mudah jatuh ke tangan Belanda. Dilaporkan dalam serangan ini, Belanda hanya kehilangan 1 orang prajurit dan 3 orang luka-luka. Pukul 2 siang, kota Yogyakarta telah dapat dikuasai oleh pihak agresor. Untuk kepentingan perlawanan selanjutnya, TNI memilih mundur sementara keluar Yogyakarta bersama Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang baru saja mengalami pembedahan paru-paru. Belanda lalu menangkapi pemimpin sipil Republik termasuk Soekarno-Hatta. Sultan Hamengkubuwono IX urung ditangkap, karena menolak untuk menemui Maijen J.K. Meyer. Nasution menyalahkan Soeharto mengenai mudahnya pasukan Belanda memasuki kota Yogyakarta ini, sempat menuai kritik dari Nasution yang menilai Soeharto lamban dalam menjalankan perintah dan tidak tegas.
Elson, 2171. Meskipun Soeharto mengklaim pasukannya telah dengan sengaja diundurkan ke pos Purworejo, namun muncul penyesalan dan perasaan bersalah dalam diri Soeharto. Dalam autobiografinya ia menyebutkan, sewaktu tembak-menembak itu saya sungguh prihatin, betapa kecewanya rakyat ibu kota Yogyakarta menyaksikan Belanda dengan mudah masuk ke tengah kota. Mereka tentu tidak akan tahu bahwa saya tidak punya pasukan. Dwi Payana dan Ramadan, 1989-58. Mundur dari Yogyakarta adalah keputusan berat yang harus diambil Soeharto. Ini berarti ia meninggalkan istrinya, Siti Hartinah, yang sedang hamil tua. Keadaanlah yang memaksa Soeharto untuk keluar dari Yogyakarta, bergerilya bersama pasukannya. Ia lalu mundur ke Gunung Piring untuk kemudian mendirikan markas baru di Bibis, yaitu di rumah kepala desa bernama Harjo Wiyadi. Saat itu, nasib para pejuang sangat bergantung kepada sokongan yang diberikan oleh rakyat. Mereka hidup dari sumbangan penduduk setempat. Sebagai gantinya, para pejuang juga menawarkan tenaganya untuk membantu penduduk di segala bidang, seperti bertani atau membangun rumah. Letak markas baru ini yang tak jauh dari Gua Selarong, tempat Pangeran Diponegoro memusatkan kekuatannya melawan penjajahan kolonial Belanda, membuat Soeharto merasa sedikit tenang. Kadangkala di malam hari, ia pergi ke Gua Selarong untuk menjalankan laku spiritual, berharap memperoleh inspirasi dalam menghadapi musuh yang sama, Belanda. Ruder, 1969-119. Tutut lahir atas perintah Jenderal Sudirman dan koordinasi Kolonel Aha Nasution yang saat itu dipercaya memimpin komando di seluruh Jawa, serta wakilnya TB Simatupang, Soeharto bersama pasukannya kemudian menjalankan siasat perang gerilya, dengan mendirikan kantung-kantung gerilya. Ketika sedang berada di markas baru inilah Soeharto mendengar bahwa istrinya telah melahirkan anak pertama mereka pada tanggal 23 Januari tahun 1949, seorang putri, yang kemudian diberi nama Siti Hardianti Hastuti, Tutut. Tutut kelak menjadi pendamping setia ayahnya di dunia politik, terutama setelah Ibu Tin wafat. Kelahiran anak pertamanya ini tentu saja menghadirkan rasa senang sekaligus cemas bagi Soeharto. Bagaimanapun, sebagai seorang suami yang baru saja menjadi seorang ayah, ada keinginan yang kuat untuk mengunjungi keluarga yang ditinggalkannya di wilayah musuh. Soeharto berpikir keras menemukan jalan kembali ke Yogyakarta. 10. Serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949. Otak saya seakan-akan berputar, cari akal, bagaimana caranya untuk mengembalikan kepercayaan rakyat Yogyakarta kepada TNI. Soeharto tentang serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949. Dwi Payana dan Ramadan, 1989. Sepertinya bulan Maret menjadi bulan yang paling banyak mendatangkan hoki bagi Soeharto. Di bulan ini, paling tidak ada dua kejadian, berbeda tahun, yang memiliki nilai historis tinggi dalam melambungkan karirnya. Kejadian pertama adalah saat Soeharto berperan dalam serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949, yang arti penting dari peristiwa ini dipercaya telah membakar semangat juang militer Indonesia, yang sebelumnya sempat padam disiram oleh agresi Belanda II. Efek lain adalah memberikan modal argumentasi bagi delegasi yang mewakili Indonesia dalam perundingan dengan Belanda. Terpukulnya Belanda dari kota Yogyakarta telah membuka mata dunia internasional tentang keberadaan TNI, sekaligus menyudutkan perwakilan Belanda di meja perundingan. Peristiwa penting kedua dalam bulan Maret adalah ketika Soeharto dengan berbagai cara yang diyakini oleh beberapa orang, sebagai sebuah kudeta merangkak berhasil memperoleh limpahan super semar, yang kelak akan mengantarkannya menjadi orang nomor satu di Indonesia. Tak dapat dipungkiri, serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 telah menjadi ajang yang tepat bagi Soeharto, untuk menunjukkan keterampilannya sebagai seorang pelaksana lapangan, yang pandai melakukan manuver militer. Tidak seperti sangkaan orang, Soeharto memang benar-benar terlibat atau bahkan berperan besar, dalam pelaksanaan serangan ke kota Yogyakarta ini.
Kontroversi menyeruak manakala Soeharto kelak dalam autobiografinya menunjukkan, seolah-olah telah menjadi satu-satunya tokoh yang paling berjasa dalam merancang serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949. Hal ini juga tergambar dari film Janur Kuning, yang diproduksi pada masa Orde Baru. Aksi kesombongan, one-man show ini tentu saja kemudian mengundang rasa tidak suka, terutama karena Soeharto dianggap telah mengecilkan peran penting tokoh-tokoh lain yang terlibat. Soeharto mengaku sebagai penggagas serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949. Dalam autobiografinya yang banyak diributkan orang, Soeharto berkisah tentang betapa dirinya merasa bersalah dengan terpukulnya TNI dari kota Yogyakarta. Otak saya seakan-akan berputar, cari akal, bagaimana caranya untuk mengembalikan kepercayaan rakyat Yogyakarta kepada TNI. Dwi Payana dan Ramadan, 1989-58. Hasil perenungannya berujung kepada sebuah kesimpulan tentang pentingnya mengadakan serangan balasan secepat mungkin ke ibu kota. Soeharto sadar bahwa Yogyakarta merupakan ibu kota Republik. Apapun yang terjadi di ibu kota akan sangat besar pengaruhnya terhadap perlawanan di daerah lain, dan juga pandangan dunia luar terhadap Indonesia. Soeharto kemudian mulai membangun pasukan-pasukan di sekeliling kota Yogyakarta. Di sebelah barat ia menunjuk Mayor Vence Sumual untuk memimpin. Sementara di sebelah utara terdapat sedikit masalah, karena pangkatnya lebih rendah dari Komandan Militer Akademi Kolonel Jatikusumo. Sebagai gantinya, ia meminta Mayor Kasno untuk memimpin pertempuran. Di selatan dan timur ia mengandalkan Batalion Sujono yang baru saja tiba dari Purworejo. Sedangkan untuk kota ia menyerahkan koordinasi serangan kepada Letnan Marsudi dan Letnan Amir Murtono. Selesai berhitung dengan kekuatannya, ia lalu menyusun rencana untuk melakukan serangan umum yang pertama. Maksud saya bukan untuk menduduki, melainkan untuk menunjukkan kepada rakyat dan kepada Belanda, bahwa TNI masih ada, ujar Soeharto sedikit beralasan mengenai kegagalan serangan pada tanggal 30 Desember. Kegagalan ini tidak menyurutkan semangat Soeharto. Semua sektor terus diperintahkan melakukan penyerangan. Tujuan penyerangan ini bukanlah untuk menduduki daerah, namun sekadar memperlemah kekuatan musuh. Dwi Payana dan Ramadan, 1989-60. Setelah berbagai penyerangan kecil yang dilakukan di bulan Desember, Januari dan Februari, Soeharto lalu mulai berpikir untuk melancarkan sebuah serangan umum yang mengejutkan pihak Belanda. Rupanya, Soeharto merasa jengah dengan berita palsu serta propaganda yang digembar-gemborkan pihak musuh, yang mengabarkan bahwa perlawanan TNI makin melemah. Soeharto terobsesi untuk menghancurkan kebohongan Belanda. Tujuan serangan umum ini, menurut Soeharto, adalah politis. Dunia luar perlu mengetahui, jika TNI masih mampu melakukan perlawanan. Dengan penuh tekanan, ia menyampaikan bahwa, serangan ini bukan untuk menduduki kota, karena menurutnya hal itu bukanlah bagian dari taktik gerilya. Jalannya serangan. Sistem Workreise yang digunakan telah memberikan keleluasaan bagi setiap komandan Workreise untuk melakukan inisiatif. Hal ini dimanfaatkan oleh Soeharto untuk menguji kemampuannya melalui sebuah serangan umum. Akhir bulan Februari, Soeharto bersiap untuk memimpin penyerangan. Setiap anggota TNI diminta untuk mengenakan janur kuning sebagai tanda pengenal. Namun belum sempat komando dibunyikan telah terdengar suara tembakan di penghujung malam. Rupanya, salah satu anak buahnya, Letnan Komarudin, telah salah paham mengenai waktu serangan umum yang telah ditentukan. Ia melakukan serangan lebih cepat dari waktu semestinya. Serangan pendahuluan yang tidak disengaja ini menjadi berkah bagi Soeharto. Pasukan Belanda mengira serangan keesokan paginya hanyalah serangan serupa, dalam skala kecil dan tidak berbahaya. Pukul 6 tepat bersamaan dengan bunyi sirine yang menandai berakhirnya jam malam, pasukan Soeharto menyerbu kota Yogyakarta dari segala penjuru. Sebelumnya, beberapa anggota pasukan telah menyusup ke dalam kota. Dalam keadaan masih mengantuk, tentara Belanda dibuat kocar-kacir. Hanya dalam waktu singkat, bendera merah putih telah berkibar di Malioboro. Rakyat pun riuh memekikkan teriakan, "Merdeka!"
Sesuai perkiraan, Kolonel Van Langen, komandan tentara Belanda di Yogyakarta lalu meminta bantuan dari Brigade Gajah Merah di Semarang. Begitu pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Van Zanten tiba di Yogyakarta, Soeharto memerintahkan pasukannya mundur. Hanya 12 jam Yogyakarta dikuasai TNI, namun Soeharto merasa cukup puas. Berita tentang keberhasilan TNI merebut kota Yogyakarta ini pun kemudian tersebar ke seluruh penjuru dunia melalui radio. Dunia internasional menjadi tahu bahwa TNI masih ada. Siapa penggagas serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 sebenarnya? Membaca kisah serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 versi Soeharto, kita tak akan menemukan nama-nama tokoh militer seperti Nasution, saat itu memegang komando TNI di penjuru Pulau Jawa, TB Simatupang, wakil dari Nasution, Bambang Sugeng, Panglima Divisi 3, bahkan juga tak ada sekalipun nama Sri Sultan Hamengkubuwono IX, penguasa keraton Yogyakarta yang disegani oleh Belanda. Berbagai sumber yang memuat kisah serangan umum tanggal 1 Maret ini, menunjukkan adanya indikasi penonjolan diri yang berlebihan oleh Soeharto, dengan menghilangkan peran dari tokoh-tokoh tersebut. Seakan-akan ingin menegaskan dirinya sebagai penggagas tunggal serangan umum tanggal 1 Maret. Soeharto menulis, waktu itu tidak ada komunikasi antar pimpinan TNI. Pak Dirman, Jenderal Sudirman, sudah berada di dekat Jawa Timur. Mungkin sudah di Pacitan, mungkin sudah di Desa Sobo. Sedangkan, Komando Panglima Divisi ada di Ngangkrik, Magelang. Kita membutuhkan waktu berhari-hari untuk bisa sampai ke sana. Dwi Payana dan Ramadan, 1989-60. Anehnya, dalam biografi Soeharto versi Ruder, 1969, dengan tegas dikatakan bahwa, sebelum menjalankan serangan umum tanggal 1 Maret Soeharto kerap kali menyusup ke dalam keraton, untuk bertemu dan berdiskusi dengan Sultan. Dalam kesempatan itu, Soeharto dan Sultan yang berpangkat kolonel kemudian sepakat untuk menjalankan sebuah rencana, yang mereka sebut sebagai, serangan umum. Kesaksian ini diperkuat oleh Hendro Buyono, yang saat itu menjadi abdi dalam keraton. Ia mengaku sering mengantarkan Soeharto menemui Sultan setelah sebelumnya Soeharto menyamar sebagai petani yang membawa sayuran ke keraton. Ruder, 1969-120. Saat itu Sultan merupakan satu-satunya figur di Yogyakarta yang disegani oleh pihak Belanda. Belanda tidak berani memasuki keraton secara sembarangan, karena mengetahui bahwa Sultan merupakan simbolisasi dari kekuatan rakyat. Menyakiti Sultan berarti juga membangkitkan perlawanan dari seluruh rakyat Yogyakarta, yang hingga kini terkenal patuh kepada rajanya. Dengan dasar pertimbangan inilah yang mungkin membuat Sultan lolos dari penangkapan Belanda, di saat Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta justru ditangkap dan dibuang keluar Jawa. Peran keraton dalam serangan umum ini tampak dalam beberapa laporan Belanda yang mengatakan bahwa pasukan Republik berpusat di lingkungan keraton. Beberapa orang bahkan melepaskan tembakan dari pucuk pohon dalam keraton. Elson, 2181. Belanda juga melaporkan, pengejaran yang dilakukan terhadap para pejuang Republik terhenti, saat para pejuang itu menghilang di lingkungan keraton. Berdasarkan bukti-bukti ini, bagi Elson akan lebih dapat diterima oleh Hakal, bila menganggap Sultanlah sebagai penggagas serangan umum tanggal 1 Maret. Baginya, sangat tidak mungkin ide serangan ini dilontarkan oleh Soeharto, yang saat itu masih terhitung sebagai perwira junior dengan pengalaman terbatas. Aspek diplomatis dari tujuan penyerangan ini, tentunya lebih mungkin dihasilkan dari pemikiran seseorang yang memiliki wawasan luas, memahami sisi lain dari politik, serta kegiatan militer, seperti yang dimiliki oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Elson, 2179. Sanggahan yang tidak secara terang-terangan dimuat Soeharto dalam autobiografinya. Soeharto menolak bahwa penyusupannya ke keraton dilakukan sebelum dilangsungkannya serangan umum tanggal 1 Maret. Menurutnya, penyamaran yang ia lakukan ke dalam keraton dilakukan pada bulan Mei 1949, yaitu untuk membicarakan masalah penyerahan kekuasaan oleh Belanda. Jadi sesudah serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949, tegas Soeharto,
Dwipayana dan Ramadan, 1989-66.